Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Nah, rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program Tribun Business Forum. Seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis pukul 4 sore dan akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa yang akan berbagi, yang akan sharing bersama kita pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber saya pada sore hari ini yang tentunya hadir secara virtual, Tribuners. Mengingat sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Dan langsung saja saya menyapa narasumber saya Bapak Nur Fadli selaku Kabag Jaringan Distribusi dan Layanan PT Pegadaian. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, Kakak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita Salam semua. sehat. Ya, Tribuners tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama dengan Bapak Nur Fadli yang akan bincang-bincang terkait sebagaimana tema yang kita usung pada kesempatan kali ini adalah tren bisnis agen Pegadaian di tengah pandemi COVID-19. Dan selama 1 jam ke depan kita akan sharing, kita akan ngobrol banyak bagaimana sih sebenarnya tren bisnis agen Pegadaian ya, dimana kita ketahui bersama bahwa memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan gitu ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dan Tribuner untuk diketahui juga bahwa agen Pegadaian ini sebenarnya adalah salah satu upaya dari Pegadaian untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Agen hadir di tengah masyarakat untuk lebih memudahkan transaksi baik produk apapun gitu ya yang dihadirkan di Pegadaian itu bisa dilakukan di agen-agen Pegadaian. Bahwa dulu mungkin ketika kita ingin melakukan transaksi harus jauh-jauh ke outlet Pegadaian, antri dan segala macam. Ditambah lagi juga jam operasional juga sangat terbatas ya Tribuners ya, jam 4 sore mereka juga sudah harus tutup. Sementara agen Pegadaian ini katanya memang dia open gitu ya sampai 24 jam kalau bisa ya, karena dia akan melayani masyarakat di rumah. Jadi benar-benar hadir di tengah masyarakat seperti itu. Dan langsung saja sebelum itu juga kita akan perkenalkan dulu nih narasumber kita. Tadi sudah disebutkan bahwa Bapak Nur Fadli, sedikit lebih ini ya biar lebih dekat dengan beliau. Jadi nama lengkap Bapak Nur Fadli SEMSI ya, tempat tanggal lahir ujung pandang 24 Februari 1985. Ini masih muda ya Tribuners ya. Status perkawinan sudah menikah pastinya. Unit kerja kantor wilayah Makassar selaku Kabag Jaringan Distribusi dan Layanan, alamat di Jalan Manurke. Untuk riwayat pendidikan, beliau ini adalah S1-nya sebagai S1 Akuntansi Unhas angkatan 2000 di tahun 2008 dan S2 Akuntansi Unhas di tahun 2010 ya. Untuk riwayat jabatan Tribuners juga terpampang nyata ya di layar monitor para Tribuners semuanya, tentunya di kantor wilayah 6 Makassar tahun 2009 sampai 2017, kantor pusat divisi jaringan dan operasional tahun 2017 sampai 2019, kantor wilayah 6 Makassar tahun 2019 sampai sekarang, penaksir kantor cabang Tambalan Riyad tahun 2019 sampai 2011, Pranata Akuntansi Kandil Makassar tahun 2016 sampai 2017, PLT Asmen Bisnis Emas Kandil Makassar tahun 2016 sampai 2017, PLT Asmen Potensi Wilayah Divisi Jaringan dan Operasional tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, PLT Manajer Agen Kantor Pusat Divisi Jaringan dan Operasional tahun 2018 sampai 2019, Manajer Jaringan Distribusi Keagenan Kanwil Makassar tahun 2019, Kabag Analisis Data dan Evaluasi Kinerja Kanwil Makassar tahun 2020, dan Kabag Jaringan Distribusi dan Layanan tahun 2021 ya. Seperti sekarang ini yang sedang diemban oleh Bapak Nur Fadli. Artinya Tribuners ketika kita akan bicara soal keagenan, nah ini memang pakarnya nih Bapak Nur Fadli. Dan untuk lebih detailnya langsung saja kita dengarkan Pak, bagaimana sih sebenarnya tren bisnis agen Pegadaian mengingat pandemi COVID-19 yang merebak sejak Maret 2020 lalu. Silahkan Pak Nur Fadli. Siap, makasih Kakak Sukma atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya kangen nih dengan masyarakat Kota Daeng untuk bagaimana nanti kita bisa bincang-bincang penetrasi bisnis di era transformasi 4.0, apalagi nanti ke depan transformasi ya 5.1. Serasa ini mempengaruhi pola bisnis kita yang seharusnya kita sudah mulai beradaptasi dan berubah, menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Nah, sekarang zamannya adalah kita melakukan kolaborasi, sinergi bersama dengan siapapun, dengan masyarakat, baik individu maupun badan usaha, untuk kita melakukan mitra bisnis bersama. Nah, ini bisnis yang paling keren. Kita tidak punya modal, tapi ada investor kita yang modal kita. Itu dengan bekerjasama dengan PT Pegadaian dalam hal ini sudah membuka peluang kemitraan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Itu kita membuka bisnis agen Pegadaian. Nah, apa sih, bagaimana proses bisnis dan progres ke depan dari agen Pegadaian? Ini sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Intinya, Bapak Ibu sekalian, PT Pegadaian sudah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya, untuk bagaimana caranya masyarakat itu juga bisa bermitra, ya, bermitra memiliki bisnis Pegadaian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti menjadi agen Pegadaian, maka semua produk dan layanan keuangan PT Pegadaian Bapak Ibu sekalian bisa jual. Sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang sudah zaman digital, jadi kantornya kita itu bisa hanya di genggaman tangan Bapak Ibu sekalian, ya. Hanya di genggaman tangan kita bisa melakukan transaksi bisnis kapanpun, dimanapun, dan sesuka hati kita melakukan transaksi pada layanan dan jasa inklusi keuangan. Dan pada hari ini kami ingin mencoba menjelaskan tren bisnis agen Pegadaian di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana sih strateginya supaya kita hebat menjadi agen Pegadaian yang sukses. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat menarik. Semoga sore hari ini merupakan ruang silaturahim yang terbaik bagi kita semua, bahwa ada informasi yang berharga, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadikan peluang yang terbaik untuk kita memperbaiki kehidupan kita bisa lebih baik. Atau mungkin bahkan ini kita turut serta mendorong ekonomi keluarga, kemudian secara otomatis mendorong ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya adalah mendorong ekonomi kota daerah pada khususnya, ataupun Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak kepada pemulihan ekonomi nasional. Oke, bisa kita stepkan lagi berikutnya, para hadirin semua yang berbahagia pada sore hari ini. Ini tadi kurikulum vitae kami, serasa perjalanan panjang Bapak Ibu sekalian, itu mungkin adalah sebagai ajang kami untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dimanapun, kapanpun, kita harus siap di mana saja dan memberikan yang terbaik atas semua amanah dan prestasi yang diamanahkan kepada kita semua. Next. Nah, ini di tengah pandemi COVID-19, PT Pegadaian khususnya untuk Kanwilda Makassar melakukan proses transformasi layanan. Kalau pada sebelumnya agen Pegadaian itu melakukan transaksi di rumah mereka. Jadi mereka stay di rumah, menunggu customer datang untuk melakukan transaksi pembayaran, transaksi pemberian kredit, pembelian emas, transaksi untuk gadai, itu mereka menunggu dari nasabah yang sudah kenal pada agen Pegadaian tersebut. Tapi kita melakukan proses yang modifikasi dari layanan yang sifatnya mobile. Jadi kita ada booth bongkar pasang, ya, ini sifatnya agen lapak Pegadaian, ini bisa dibongkar pasang, dimasukkan dalam tas kita, dan kita bisa bawa kemana-mana, ya. Nah, kalau kemarin sebelum pandemi kita didatangi nasabah, sekarang kondisinya mungkin berbalik karena kondisinya orang enggan keluar rumah, kita balik bagaimana kita mendatangi nasabah. Nah, ini kita sudah sediakan para agen Pegadaian nanti ke depan, agen lapak ini siap kita melayani menjemput nasabah kapanpun, dimanapun, dan fleksibilitasnya sangat super, sangat mudah, dan kita sangat bisa di mana saja bisa bertransaksi. Intinya kenyamanan nasabah melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun, itu yang benefit yang kita jual. Sehingga kita di tengah pandemi COVID-19 ini tetap produktif, para agen kita bisa menjual produk Pegadaian itu lebih fleksibel dan jangkauan waktu layanannya lebih panjang. Ya, kalau kita di outlet Pegadaian tutup jam 3 jam 4 sore seperti tadi Kakak Sukma sudah sampaikan, tapi ada ruang layanan yang lebih fleksibel dan lebih adaptif dengan kondisi yang ada, tetap kita melayani dengan protokol kesehatan, itu namanya agen Pegadaian. Apalagi sudah bisa menjemput di perumahan, melayani di pasar tradisional, di
rumah sakit bisa melayani, kemudian juga bisa melayani di instansi. Jadi sangat fleksibel yang memudahkan masyarakat untuk bisa tetap survive meskipun di tengah pandemi. Ini adalah tantangan, tapi inilah peluang yang terbaik, ya. Ini peluang yang terbaik untuk kita bisa memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat dan memberikan solusi atas masalahnya. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Saya rasa semua sudah mengetahui apa slogan dari Pegadaian. Dan mungkin nanti ke depan kita tambahkan lagi untuk di agen Pegadaian makin dekat, makin mudah. Oke, next. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian, bagaimana tren bisnis agen Pegadaian? Agen Pegadaian itu kita mulai PT Pegadaian membuka jaringan kemitraan itu di tahun 2018. Ini belum terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Di Kanwil Makassar pun pada saat itu baru dibilang masih kecil, sekitar 25 miliar, dan baru yang bergabung jadi agen juga masih sangat sedikit, sekitar 400-an. Tapi pelan dan waktu dan cepat, waktu bertambah di tahun 2019, ya, kondisi masih belum COVID, ya. Masih kondisi normal-normal saja. Alhamdulillah jumlah agen kita sudah masuk di angka 900. Nah, omsetnya dari 25 miliar di 2018 itu naik ke 400 miliar. Jadi ada kenaikan yang fantastis, itu yang luar biasa bagaimana agen ini bisa lebih melayani masyarakat, ya, lebih dekat dengan masyarakat tadi karena dia sudah bisa menjemput bola, menjemput nasabah, bahkan menjemput rezeki mereka sehingga terjadi kenaikan yang luar biasa. 400 miliar pembiayaan kredit yang bisa disalurkan dari agen Pegadaian. Jadi layanan digital dengan memanfaatkan layanan berbasis HP Android, ini sudah bisa mengantongi handphone, membawa handphone dan transaksi di mana saja. Nah, alhamdulillah kondisi selalu berubah Bapak Ibu sekalian dan sahabat Tribun Timur. Nah, kondisi di tahun 2020 tidak sebaik di tahun 2019 dan 2018. Pada bulan Maret sudah ada mulai tanda-tanda COVID yang menyerang sedunia, ya, dan masuk ke Indonesia di bulan Maret tahun 2020. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Kita selalu melakukan inovasi, melakukan ruang-ruang kreativitas penjualan kita untuk lebih baik dan lebih adaptif dengan kondisi yang ada. Alhasil di tahun 2020 kita sudah memiliki pencapaian pembiayaan kredit yang disalurkan dari agen Pegadaian itu bisa sudah sampai 1,2 triliun. Jadi naik sampai 300%. Malah kami mengatakan ini adalah tadi kesempatan yang terbaik bagi masyarakat untuk berbisnis menjadi agen Pegadaian. Alhamdulillah alhasil meningkat yang sangat baik sampai 1,2 triliun dan jumlah agen kami meningkat dari 900 ke 1.600. Sangat luar biasa. Kemudian di tahun ini masih terjadi COVID, ya, masih ada sedikit-sedikit tapi masih ada dampaknya. Yang kita rasakan kondisi saat sekarang ini sudah berjalan hampir, ya, di tahun 2021, sisa menghitung hari lagi, mungkin sekitar kurang lebih 15 hari, 16 hari kita sudah masuk di tahun 2022. Tapi alhamdulillah bisnis agen Pegadaian masih konsisten dan saat sekarang ini kita sudah masuk di angka 1,2 triliun. Mungkin kita akan tembus di 1,3, 1,4 triliun, serasa benefitnya luar biasa. Dan jumlah agen kami pada saat ini di PT Pegadaian untuk Kanwil Makassar membawahi 7 area, Makassar 1, Makassar 2, Parepare, Palopo, Bantaeng, Ambon, dan Kendari. Jumlah agen kami sekitar 5.400 dan per hari ini sudah tembus di 6.000 agen Pegadaian kami. Jadi PT Pegadaian sudah dan yang aktif itu yang memberikan kontribusi transaksi pembiayaan dan pembayaran itu adalah sudah tembus di angka 3.500. Jadi saya rasa ini trennya meningkat Bapak Ibu sekalian karena tadi layanan yang lebih fleksibel, lebih mudah, lebih praktis dan bisa langsung mendekati customer kita. Customer kita sangat banyak Bapak Ibu sekalian, dari milenial, kemudian dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi nasabah loyal dari PT Pegadaian, itu kita semua grab, ya, kita semua naikkan sehingga nanti hasilnya juga kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tren yang kita ini. Oke, ini mungkin tren yang bisa kami sampaikan sebagai report sejauh mana pencapaian dan akselerasi bisnis dari agen Pegadaian melalui PT Pegadaian ini untuk selalu menjemput nasabah kita, menjemput rezeki dan menjemput peluang bisnis bagi kita semua. Oke, nah bagi Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, mungkin sebelum jauh kalau jika mungkin bisa diputar
apa ya, video motivasi mungkin kita bisa next lagi sehingga nanti memberikan motivasi gambaran bagi kita semua. Bisa nggak diputar Kak Sukma? Kalau tidak bisa diputar sih Pak, takut kena Oke. ini dari Oke, kalau ada suara. siap. Jadi kami simpulkan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai motivasi kita semua, Bapak Ibu sekalian, sahabat Tribun Timur, bahwa kondisi saat sekarang ini harusnya kita bisa lebih survive. Kita harus bangkit. Kita masih ingat masa-masa kecil kita, Bapak Ibu sekalian, di saat itu kita belajar jalan, ya kita belajar jalan, kemudian kita jatuh, kemudian kita bangkit lagi kembali. Ya motivasi kita besar. Kami ingin bisa jalan. Pada saat kita masih umur 1 tahun, 2 tahun, tertatih-tatih kita melangkah, tapi semangat senyum dan semangat kita untuk berakselerasi, untuk tetap bangkit dan jalan, ya membuktikan bahwa kita anak-anak kecil yang juga bisa ada progres kebutuhan, progres dari peningkatan aktivitasnya kita, alhamdulillah kita bisa survive dan jatuh bangkit kembali. Nah, ini kondisi berubah, kita sekarang sudah dewasa, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa sukses. Kita yakin bisa, kita punya motivasi yang besar. Kenapa tidak di saat kita sudah besar, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mencoba meraih mimpi kita. Mungkin salah satu jalan untuk meraih mimpi kita itu bersama agen Pegadaian. Ya, agen Pegadaian ini memberikan solusi, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menjalankan bisnis yang terbaik. Dan beberapa alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, agen kita sudah punya income yang menarik. Ya, nanti kami jelaskan bahwa berapa sih income rata-rata di agen Pegadaian sehingga membuat ini menarik dan bahkan mereka bisa menjadikan ini adalah prestasi dan mungkin impian-impiannya bisa tercapai di agen Pegadaian. Kalau kita ingin sukses, mau sekarang, nanti, atau gimana? Nah, ini kan. Nah, kalau menurut saya, kalau kita sukses itu lebih cepat lebih baik. Segera untuk sukses, segera untuk kita berikan yang terbaik, layanan terbaik pada masyarakat, dan segera kita memberikan yang terbaik bagi keluarga tercinta, anak dan istri kita, dan masyarakat sekitar untuk kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Yang pada akhirnya kita sukses, masyarakat dan bangsa juga sukses. Oke, next. Oke, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi agen Pegadaian itu adalah perpanjangan tangan atas layanan semua produk Pegadaian. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan menjadi agen nanti tadi seperti kami jelaskan di depan, bisnis Pegadaian ada di genggaman tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjalankan bisnis Pegadaian tanpa franchise, ya. Branding semua nanti dari Pegadaian, sangat praktis. Nanti kita lihat dari skala pencapaian Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti brandingnya awal-awal kita modifikasi, mungkin ada spanduk, ada banner, ada printer agen Pegadaian, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian meningkat transaksinya, bisnisnya meningkat, nanti kita tambahkan lagi, atau mungkin nanti bahkan Bapak Ibu sekalian kalau sudah memiliki omset sampai pembiayaan kredit 2,4 miliar, berarti kan 200 juta sebulan, kita nanti lakukan layanan bedah kantor agen Pegadaian. Nah, ini PT Pegadaian memberikan kepada para agennya yang terbaik itu untuk diberikan layanan kantor agen Pegadaian di rumah mereka. Jadi ada program bedah. Kalau RCTI itu ada program bedah rumah, kalau kita adalah bedah kantor layanan agen Pegadaian. Jadi ini bisnis yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena kalau kami sebagai karyawan Pegadaian itu penghasilan kami terbatas, ya disesuaikan dengan posisi dan fungsi amanah yang diberikan oleh perusahaan kita. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, ini adalah bisnis. Berapapun Bapak Ibu sekalian memperoleh omset pembiayaan kredit itu akan dibayar oleh Pegadaian. Jadi penghasilannya agen tanpa batas. Nah, sehingga tadi slogan agen Pegadaian makin dekat, makin mudah, ditambah lagi satu, makin sukses. Karena Bapak Ibu sekalian memiliki penghasilan tanpa batas. Jumlah masyarakat di Kota Daeng itu kurang lebih 1 juta. Nah, ini potensi bisnis untuk kita bisa garap untuk bagaimana peran masyarakat dan yang telah nanti menjadi agen Pegadaian bisa mengambil peluang itu, peluang bisnis tersebut. Kami terus terang kami tutup jam 3 sore, nanti setelah jam 3 sore kemana nasabah kita yang ingin bertransaksi dengan produk-produk Pegadaian, solusinya pasti hanya satu, yaitu adalah ke agen Pegadaian. Jadi agen Pegadaian peluang bisnis yang terbaik. Kemana-mana orang akan mencari, oh agen Pegadaian. Bisa Tonji bayar pembayaran kreditnya di situ, bisa Tonji juga gade di situ, bisa Tonji juga adalah
memiliki emas 1 gram sampai 1 kilo, juga bisa mendaftar haji melalui agen Pegadaian dengan cukup berbekal 3,5 gram tabungan emas atau senilai 1,9 juta, Bapak Ibu sekalian sudah punya porsi haji. Ya, jadi ini benefit setiap transaksi pembayaran dan pembiayaan kredit kita bayarkan fee-nya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan menjadi agen Pegadaian, kita ada benefit sharing. Ada sharing ekonomi yang kita berikan kepada masyarakat sekitar, setiap transaksi menarik, dan bahkan fee-nya berlapis-lapis, ya. Bahkan untuk mendekati akhir tahun seperti ini, 1 kali transaksi bisa Pegadaian memberikan 4-5 kali fee. Itu yang menarik sekali, Pak. Bahkan kalau di PNS, guru ada namanya tunjangan sertifikasi, ya, menarik sekali. Per 3 bulan dibayar. Tapi kalau PNS yang lain mungkin juga ada tunjangan kinerja. Nah, aman Bapak Ibu sekalian, dengan menjadi agen Pegadaian, Bapak Ibu sekalian itu sudah dianggap sebagai karyawan anorganik. Jadi tanpa tes masuk dan langsung bisa memasarkan produk Pegadaian. Nah, juga kita berikan menarik. Fee-nya ada dalam bentuk sharing fee, saldo wallet yang bisa diuangkan, bisa diemaskan juga. Yang kedua, ada program bonus agen akselerasi, per transaksi dibayar, pembiayaan kreditnya. Kemudian juga ada program membership level, ya ini tunjangan bonus. PT Pegadaian juga memberikan bonus per 2 bulan kepada para agen yang mencapai omset tertentu. Ya, 50 juta sampai nanti di atas 2,4 M. Ada agen bronze, ya, 50 sampai 600, silver 600 sampai 1,2 M, agen gold 1,2 sampai 1,8, platinum 1,8 sampai 2,4 M, dan di atas 2,4 M dapat agen emerald. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah memiliki omset pembiayaan kredit di atas 2 M, nanti kita usulkan untuk kita lakukan bedah layanan kantor outlet agen Pegadaian di rumah masing-masing. Sangat fleksibel, ya. Nah, ini peluang bisnis yang menarik Bapak Ibu sekalian. Nanti branding dari Pegadaian semua, proses bisnis kita ajarin, kita ikutkan juga kegiatan gathering agen Pegadaian, yang masyarakat yang sudah berminat jadi agen Pegadaian, kita training, kita edukasi, kita ajarkan caranya Bapak Ibu sekalian untuk cepat sukses berbisnis dengan menjadi agen Pegadaian. Jadi tangkap peluangnya, ambil kesempatannya, jangan sia-siakan dan berikan yang terbaik kepada PT Pegadaian dan masyarakat sekitar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan menjadi agen juga harus menjaga ini nama baik perusahaan PT Pegadaian dan menjaga nama baik amanah dari masyarakat yang telah mempercayakan transaksinya kepada Bapak Ibu sekalian. Jaga amanahnya, insya Allah kita akan diberikan rezeki dengan melalui agen Pegadaian, Bapak Ibu sekalian bisa sukses dan bisa banyak sedekah. Nah, jangan lupa sedekahnya. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah terima fee, infak sedekah, kita berikan insya Allah, nanti kita memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana sih untuk bisa sukses di tengah pandemi COVID-19 ini, agen Pegadaian kita bisa sukses? Ini Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Daeng, kita harus mengkombinasikan cara offline dan cara online. Nah, kalau offline, kita menunggu di rumah tempat rumah masing-masing para agen, ya, dengan memberikan kartu nama, brosur kepada calon nasabah kita. Ya, siapapun, ingat, siapapun bisa jadi agen Pegadaian. Baik yang memiliki usaha, tidak memiliki usaha, bisa tonji. Yang penting mereka bisa memasarkan produk Pegadaian. Ya, kalau offline, Bapak Ibu sekalian, tadi menunggu di tempat mereka masing-masing, di layanan tempat Bapak Ibu sekalian, kemudian melakukan transaksi, membantu masyarakat yang ingin bertransaksi dengan PT Pegadaian melalui agennya. Itu cara offline. Nah, sekarang kita ubah caranya Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya kita hanya offline menunggu, kenapa tidak kita pakai cara online? Sekarang kan zamannya digital marketing. Ini Bapak Ibu sekalian bisa pasarkan produk Pegadaian. Mungkin nasabah Ibu bukan hanya dari Kota Daeng, kalau secara online bisa dari Semarang, dari Surabaya, bisa dari Jogja, yaitu basisnya adalah mungkin Instagram, followernya sudah banyak, kemudian kita posting, kemudian kita masukkan transaksi dan video-video produk kita, sehingga masyarakat menarik. Kita bantu mereka, kita berikan servis yang terbaik, insya Allah nasabah kita lebih baik dan lebih banyak lagi. Ini transaksi. Ibu bisa mengoptimalkan peran dari WA. Nah, kan sekarang ada WA bisnis. Enak sekali Bapak Ibu sekalian.
bisa memainkan hal itu sehingga nasabah dengan mudah kita follow up. Yang penting kita jujur, amanah, berikan yang terbaik, servis yang terbaik sehingga nasabah itu banyak pilihan menjadi agen di tengah masyarakat, tapi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi agen yang terbaik. Nah, agen kita ada 3 jenis. Agen pegadaian itu adalah agen gadai, kemudian agen pemasaran dan agen pembayaran. Kalau agen gadai ini mungkin yang bisa menaksir toko-toko emas, toko handphone itu bisa. Tapi ada juga agen pemasar, ya. Tapi kami sarankan agen pembayaran saja. Karena kalau agen pembayaran itu otomatis sebagai pemasar dan bisa menerima transaksi pembayaran melalui semua produk-produk pegadaian Ibu bisa jual. Ya, termasuk di pemasaran, Ibu mau butuh produk apa? Gadai ada, cincin kalung, perhiasan ada, Ibu tinggal input di aplikasi 10 karat, berat 10 karat, 23 karat, beratnya 10 gram, itu langsung muncul di aplikasi. Nanti kita sediakan timbangan, Ibu simpan emasnya di timbangan, kemudian komunikasi dengan orang outlet pegadaian yang terdekat sebagai induk agennya, makanya setiap para agen kita dekatkan dengan outlet yang terdekat dari tempat mereka, supaya nanti kita disupport oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian menjadi agen. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian diinput, nanti muncul nilai berapa pinjamannya, nanti setelah itu barangnya dibawa ke outlet pegadaian. Nanti pegadaian yang taksir, lalu cair kreditnya dan fee-nya langsung masuk. Ya, sangat simpel, sangat mudah untuk kita bisa menjadi agen pegadaian. Kalau agen pembayaran, pemasaran sudah jalan, pembayaran juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah jatuh tempo pembayaran kreditnya, tidak usah pergi kemana-mana, cukup melalui agen pegadaian. Cukup simple untuk menjadi agen pegadaian, basisnya adalah digital, cukup hanya bermodal KTP, HP Android, sudah bisa. Masuk Ki di Play Store, cari Ki agen pegadaian, baru install Ki. Nah, setelah install, ngisi datanya dulu, ya, data nama KTP-nya, kemudian nomor HP-nya, emailnya apa. Nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian pilih outlet terdekat dari tempat Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian ada verifikasi email, ada email yang masuk ke para agen kita. Apakah Anda berminat jadi agen pegadaian? Ketika berminat, klik, alhamdulillah, langsung tim kami yang melakukan survei. Kenapa disurvei? Karena ada proses branding yang kita lakukan, ya. Semua disediakan dari pegadaian. Otomatis setelah itu kami setujui jadi agen, mengisi form tertulis sebagai akad kita Bapak Ibu sekalian, kemudian Ibu aktivasi. Nah, aktivasi ini dilakukan untuk membuat PIN dan password. Ya, semudah itu Bapak Ibu sekalian untuk menjadi agen pegadaian. Sesimpel itu Ibu bisa berkunjung ke outlet pegadaian, bisa juga menghubungi kami, menghubungi tim kami untuk di seluruh wilayah Kanwil 6 Makassar. Oke, next ya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat memberikan service excellent. Ya, kalau bagaimana sih Bapak Ibu sekalian bisa sukses menjadi agen pegadaian? Satu saja rumusnya. Nah, bagaimana kita jatuh cinta sama agen pegadaian? Kalau Bapak Ibu sekalian jatuh cinta sama agen pegadaian, pasti Bapak Ibu sekalian memberikan service yang terbaik pada nasabah. Ya, mungkin ketika nasabah sudah berminat untuk membeli motor, bisa Tonji ya beli motor di pegadaian, bisa Tonji beli emas di pegadaian, beli tabungan emas juga bisa. Gade juga bisa dan semuanya bisa. Mau juga kredit usaha juga bisa. Mungkin dia sudah berminat, Bapak Ibu sekalian bisa jemput berkasnya. Itu kan menarik. Ya, jadi tidak usah nasabah kita ke tempat kita. Kita yang lebih agresif, lebih cepat, gerakan cepat ya, gercep ya. Ayo kita lakukan itu, berikan yang terbaik sehingga mungkin banyak para agen, tapi hanya ke Bapak Ibu saja yang dia sukai karena Ibu memberikan layanan yang terbaik. Mungkin saja setelah closing motornya, pembiayaan kredit terjadi, mungkin Ibu memberikan ucapan, kata-kata yang indah, ataupun puisi, ataupun pantun, dan diberikan suatu kemasan yang menarik kendaraannya, sehingga berkesan nasabahnya. Itu sih. Berikan pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik kepada para agen kita, sehingga nanti mereka menjatuhkan pilihan pada Bapak Ibu saja. Tidak kemana-mana nasabah. Kalau kita berjuang dan berupaya memberikan yang terbaik, insya Allah nasabah tidak akan berlain hati. Oke, next ya. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, nah berapa sih rata-rata penghasilan di agen pegadaian? Intinya kalau Bapak Ibu sekalian ingin memiliki penghasilan sebesar 5 juta, maka omset pembiayaan kreditnya itu yang disalurkan melalui agen pegadaian sebagai referral nasabah, ya
Bapak Ibu sekalian sebagai agen rumusnya sederhana, cukup simpel. Ibu cerewet, cerewet, cerewet dan cerewet saja. Dan prospek, prospek, prospek. Nanti yang modali semua adalah pegadaian. Investornya pegadaian. Bapak Ibu sekalian yang punya rumah, yang ada usahanya ataupun fleksibel melayani masyarakat, mungkin pegawai kantoran, PNS, sudah banyak juga nasabah agen-agen kami itu dari PNS sudah ada, dari guru juga sudah ada, dari dokter juga sudah ada, berbagai profesi untuk menjadi agen pegadaian sudah ada ini Bapak sekalian ya. Nah, sangat menarik ini Bapak sekalian. Nah, kalau misalnya kita ingin income 500 juta, omset 500 juta, maka fee-nya juga 5 juta, kurang lebih 1%. Tapi untuk di bulan-bulan ini Bapak Ibu sekalian, omset pembayaran kredit 500 juta, penghasilan kita bisa sampai 7 sampai 8 juta. Nah, kita harus membuat ini target harian, target bulanan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin punya income 10 juta, kita target 1 miliar 1 bulan. Kalau kita bagi per 4 minggu, berarti kan 250 juta per minggu. Dibagi per 7 hari, berarti hanya sekitar adalah 40 juta saja, 35 sampai 40 juta saja per hari. Satu gadean dapat, satu motor NMAX sudah dapat 35 juta. Ya, satu emas batangan 50 gram sudah dapat. Nah, ini peluang menarik Bapak sekalian ya. Banyak benefitnya, banyak rewardnya, dan penghasilannya tanpa batas. Nah, itu alhamdulillah saat sekarang ini para agen pegadaian kita sudah memiliki rata-rata income 7 sampai 8 juta. Beberapa agen kami sudah bisa beli motor, atas fee-nya bisa mendaftar haji, menaikkan haji orang tuanya, alhamdulillah, bisa membeli rumah, alhamdulillah, dari penghasilan mereka, fee mereka dari menjadi agen pegadaian. Itu menarik bagi masyarakat. Oke, next ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kisah suksesnya kita, Pak? Sukses itu punya resep juga, ya. Sukses itu memang harus kita perjuangkan, kita optimis dan lakukan yang terbaik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Ibu harus kerja keras, ya, kerja keras Bu, untuk memberikan nafkah yang terbaik pada keluarga tercinta kita. Naikkan levelnya Bu, kerja keras, naik lagi level, kerja cerdas Ki Bu. Ah, ini tadi yang pakai offline dan online, itu kerja cerdas. Jemput nasabah, kalau ada yang berminat, gadai, jemput ke rumahnya. Bisa Tony juga begitu. Kerja cerdas. Kemudian naik kelas lagi Bu, kerja ikhlas. Servis yang terbaik nasabah kita Bu, berikan yang terbaik itu naik kerja ikhlas. Kemudian Ibu kerja tuntas, tuntas dalam bekerja, berikan layanan terbaik, prima kepada pelanggan kita, tuntaskan sampai ke pencairan kreditnya. Jadi kita sebagai advisor, penasehat, ya, memberikan solusi atas semua masalah problem-problem keuangannya. Oke, yang kedua, Ibu harus bekerjasama dengan orang lain. Oke, harus membangun hubungan dengan orang lain, membangun silaturahim dengan orang lain, membangun hubungan dengan tim outlet kami di outlet Pegadaian, dengan tim cabang, area, unit, bangun hubungan silaturahim dengan tim Kanwil. Kita bangun hubungan dengan semua orang supaya nanti kita akan dimudahkan. Banyak teman Bu, banyak sahabat, banyak rezeki, banyak silaturahim. Ini ya. Yang ketiga, jangan lupa berpenampilan menarik. Ini kadang juga yang kita lupakan. Jadi kita harus mencoba menyesuaikan penampilan kita dengan pelanggan yang kita pelanggan yang kita temui ya. Misalnya kalau pelanggannya ya mungkin levelnya kelas yang tinggi ya, kita harus menyesuaikan pakaian kita. Mungkin saya Ibu bisa pakai baju agen Pegadaian, bisa pakai baju juga yang blazer ataupun yang jas bagi laki-laki, sesuaikanlah. Nah, cara kerja cerdasnya juga Ibu harus percaya diri. Gampang Bu, Bapak-Ibu sekalian percaya diri. Ini tugas kami untuk membuat Ibu sukses menjadi agen Pegadaian. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang menjadi agen Pegadaian, Ibu bisa mengundang teman, sahabat, ya, keluarga. Nanti Ibu literasi di rumahnya ataupun di kafe di mana-mana Ibu literasi aja. Nanti kalau Ibu belum memahami produk Pegadaian, gampang Jibu, panggil Ki ya, orang Pegadaian temani Ki literasi tentang menjelaskan produk-produk Pegadaian. Nanti tim Pegadaian yang menjelaskan kepada Bapak masyarakat sekitar tentang produk-produk Pegadaian dan memperkenalkan Ibu sebagai agen Pegadaian. Cakep. Nanti kalau ada yang closing, semua itu untuk Bapak Ibu semua. Ini jadi pertanyaan. Kalau Ibu mengumpulkan orang, tetap protokol kesehatan, tetap pakai masker, hand sanitizer, itu lakukan juga dimanapun Ibu bisa mengumpulkan orang. Di kafe, di rumah, di mana Ibu bisa kumpulkan.
Kemudian siapa yang membayar konsumsi dan snacknya? Ini luar biasa banget, Pak. Ya, kita bisnis, brandingnya sudah disediakan, sistemnya juga sudah disediakan, nanti snack dan konsumsinya ditanggung oleh Pegadaian. Ataupun ibu punya rumah makan, makanan di situ kita beli dan kita berikan kepada calon-calon pelanggannya ibu. Jadi kita harus ada simbiosis mutualisme. Aman Bu, kita servis Bapak Ibu sekalian untuk bisa literasi di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan ibu sebagai agen, kita membentuk percaya diri ibu bahwa ibu bisa memberikan layanan terbaik sehingga nanti masyarakat percaya sama ibu sekalian. Nah, kemudian kalau orang sudah minat ibu, jangan lupa cepat-cepat sedikit ambil keputusan. Kentara gitu Bu, kalau orang sudah minat dan tidak, ya. Kalau dia sudah minat, ambil ke peluangnya, jemput ke nasabah tak, komunikasi. Oke, saya bantu berkasnya. Itu ya. Kemudian jangan bosan-bosan Bu, tambah ilmu pengetahuan tak. Ikut kita ada setiap bulan ataupun bahkan 2 minggu sekali di setiap daerah, tersebar di berbagai daerah di 7 area di Kanwil Makassar. Ada tonji pelatihannya, ada tonji edukasinya, itu melalui gathering dan edukasi layanan sukses cepat menjadi agen Pegadaian. Ada tonji. Kita kasih knowledge-nya, kasih ilmunya, rajin-rajin kita datang gathering. Nah, itu. Kemudian Bapak sekalian punya ambisi untuk maju, punya ambisi dong untuk sukses. Ibu sukses, ibu sejahtera, alhamdulillah. Keluarga tercinta juga bisa lebih sejahtera. Senang sama kita semua, apalagi kita bekerja inilah ibadah, Bu. Termasuk ibu menjadi agen Pegadaian itu ibadah. Karena apa saya bilang begitu? Karena ibu bisa membantu masyarakat yang atas problem-problemnya. Ya, oke. Kemudian ibu pandai berkomunikasi, harus dong. Harus pintar-pintar sehingga nanti orang akan mudah tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Oke, next ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa sih produk Pegadaian? Cantik banget Pak produk Pegadaian. Intinya simple Pak, produk Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Daeng dan sekitarnya, sahabat Tribun Timur, simple sekali. Produk Pegadaian 2 intinya, ada produk kelebihan uang, ada juga produk kekurangan uang. Tapi saya berharap semua di sini adalah kelebihan uang semua ini, banyak dananya ya. Kalau kekurangan uang, jadi Bu ada solusinya. Pilih Miki gadai, cincin, kalung, perhiasan dan sebagainya, ibu gadaikan sementara. Ketika kita butuh uang, ya ini cara cepatnya Bu, kita gadai sementara. Sementara disekolahkan sementara, nanti ketika ibu ada dana bisa mengangsur, bisa cicil, ya bisa diperpanjang juga per 4 bulan gadai, bisa diperpanjang. Perpanjang jatuh cintanya ya, perpanjang cintanya. Diperpanjang itu surat gadainya itu bisa sangat simpel Bu ya. Ibu mau cicil berapa itu juga bisa. Jadi kemudahan itu kita bantu. Kemudian Bapak sekalian yang memiliki kredit usaha, ini hanya basisnya jaminan BPKB saja, motor dan mobil yang ada usahanya, nanti kita kasih pinjaman Bapak sekalian melalui agen Pegadaian, dan nanti usahanya disurvei. Nah, motornya tetap dipakai oleh customernya. Yang disimpan hanya BPKB-nya yang disimpan. Itu. Kemudian Bapak sekalian, kami juga ada produk kelebihan uang. Ini cakep ini ya. Bapak Ibu sekalian, ada produk tabungan emas ya. Tabungan emas Ibu bisa gunakan nanti tabungan emas kita dari sekarang. Tabungan emas itu sudah bisa ya, dengan cukup buka 100.000, nanti top up di agen itu bisa 10.000. Cakep ya. Tapi lebih cakep lagi kalau Ibu nanti bisa investasi mulia ini ya, emas batangan yang saya pegang. Ini cakep dari 1 gram sampai 1 kilo Bapak Ibu sekalian, ini bisa jual ya. Masyarakat yang mungkin kelebihan dapat lagi sedikit-sedikit, sertifikasi ada, tukinnya ada, bisnisnya lancar, Ibu cakep. Ya, Ibu beli 10 gram sampai 1 kilo, kita juga 1 gram sudah ada. 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram, 250, 500, 1 kilo. 10 gram kalau 3 tahun 300.000, berarti 10.000 per hari. Cakep. Bu, miliki emas, hidup tak cemas. Ya. Itu Bapak sekalian. Nah, masalah di Kota Daeng ada 2 ya. Masalahnya di Kota Daeng itu uang panai, ya uang panai, ataupun uang pendidikan anak ya. Nah, mungkin emas ini sebagai solusi Bu. Menabung ke emas sejak dini, sejak ya meskipun 10.000 juga bisa menjadi emas 0,01 gram emas, Ibu bisa jual. Nah, itu nanti bisa mengikuti tren inflasi, bisa zero inflasi untuk di emas itu, sehingga nanti memudahkan masyarakat untuk
kita bantu solusinya. Kemudian ada juga beli motor Bu, ya bisa tonji. Beli mobil, insya Allah murah kok ya dan terpercaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa tonji daftar haji, yaitu cukup dengan basis tadi 3,5 gram tabungan emas, 1,9 juta. Ibu punya kursi rumah, alhamdulillah. Kursi kendaraan, alhamdulillah. Kita makan harus 4 sehat 5 sempurna. Tapi tidak sempurna hidup tak kalau kita tidak memiliki kursi Baitullah. Mungkin kursi Baitullah itu mungkin kita harapkan dari produk Arum Haji, nanti Bapak sekalian bisa mendaftar, borong-borong ajak keluarga semua insya Allah. Ya, nah kita memudahkan masyarakat untuk terpenuhi layanan ibadah hajinya. Oke, next. Nah, ini beberapa kisah video success story kami, para agen Pegadaian yang sudah sukses. Ada Ibu Roslinda, ada lagi berikutnya mungkin next Ibu Rini Hadriana, ya. Ini seorang ya kuliah apa ya? Pendidikannya S2, Bu. Apa itu S2 kira-kira? Ya. Ya. SD, SMP, SMA. Kalau SMA sudah S3, Bu. Bisa tonjol Bu, sukses ya. Seorang ibu rumah tangga ya, pada saat kondisi seperti ini terjadi turbulensi, Bapak Ibu sekalian, terjadi penurunan income dari suaminya. Saat itu bengkel, kemudian Ibu Roslinda adalah usaha kecil-kecilan di rumah, yaitu usaha parfum ya, termasuk pulsa handphone. Tapi terjadi krisis saat sekarang ini. Tapi saya bilang sama agen kita ini, Bu Rini sama Ibu Roslinda dan para agen yang lain, sekarang di Makassar sudah 6.000, jatuh cinta Ki sama agen Pegadaian. Serius Ki, jangan setengah-setengah, total Ki ya. Tuntaskan, berikan yang terbaik kepada masyarakat. Ibu harus agresif, ambisi, ambil peluangnya, tangkap ininya, potensinya. Dan alhamdulillah para agen kita yang tadi ini yang kami sebut sudah punya income 15 sampai 20 juta. Alhamdulillah, bahkan penghasilan mereka bisa lebih baik jangka panjang, dan mereka sudah memiliki karyawan. Cakepnya ini bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Para agen kita yang sudah sukses juga punya karyawan yang dia pekerjakan membantu agen mereka di rumah. Cakep. Ini sudah kita lakukan juga bedah layanan kantor outlet agen Pegadaiannya seperti kantor agen Pegadaian, seperti kantor outlet Pegadaian. Nah, itu cantik sekali kantornya. Kita bantu masyarakat untuk bagaimana caranya bisa sukses. Ingat Ki, satu tujuan kita dengan menjadi agen Pegadaian, bantu Ki masyarakat, mudahkan Ki masyarakat, jaga kepercayaan masyarakat, dan pintar-pintar Ki juga menjual, pintar-pintar Ki juga selalu mengupgrade diri kita, belajar Ki, ikut Ki gathering, ada tunji pelatihannya, mudah Ji, ya, simple Ji, insya Allah. Kita bantu Ki, sama-sama Ki saling membantu, ya, kita sama-sama memberikan yang terbaik pada masyarakat, kerja Ki yang terbaik, kerja ibadah, insya Allah akan digunakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pandemi adalah peluang yang terbaik untuk selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga tercinta. Berikanlah surprise mungkin ya, nanti kita berikan kepada keluarga kita bahwa kami bisa berhasil dengan menjadi agen Pegadaian. Karena tadi layanannya tanpa batas. Oke, sebelum kami mengakhiri, Bapak Ibu sekalian, kesempatan pada sore hari ini, mungkin saya coba sedikit yel-yel ya. Ini kita yel dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti kami mengatakan agen Pegadaian, jawabannya sederhana Bu. Bapak Ibu sekalian ya, makin dekat, makin mudah, cakep, tambah lagi satu. Yang tidak lupa, sebagai bahasa doa ya. Bahasa doa kita bersama, makin sukses Ki. Oke ya. Agen Pegadaian, makin dekat, makin mudah, makin sukses. Salam sejahtera, salam sehat untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih Kakak Sukma memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan sekitarnya. Jangan Ki bosan-bosan dengan kami di PT Pegadaian. Kita support Ki untuk kita bisa bantu. Salam agen Lapak Pegadaian. Terima kasih Kakak Sukma. Iya, terima kasih banyak Pak Nur Fadli, luar biasa Tribuners, ini komplit sekali penjelasan dari Pak Nur Fadli ini untuk agen Pegadaian. Dan memang tadi di awal disampaikan bahwa terjadi memang peningkatan yang sangat signifikan ya sejak pandemi COVID-19 meredak. Artinya memang masyarakat ini sudah mulai jeli gitu Pak ya, sudah mulai peka bahwa tren bisnis Pegadaian ini sangat cocok untuk kita lakukan. Jadi sekarang mungkin tidak ada lagi nih ibu rumah tangga yang
mungkin ibu rumah tangga dulunya yang hanya berharap dari pendapatan suami, kini juga bisa mendapatkan penghasilan yang tadi luar biasa sekali jumlahnya ya, yang mereka bisa terima setiap hari, bahkan mungkin bisa melebihi penghasilan suami ya. Jadi benar-benar bisa membantu mereka untuk membantu keluarga mereka juga. Dan juga tadi disampaikan bahwa agen-agen pegadaian ini tentunya jangan lupa untuk selalu sedekah juga ya Tribuners ya, karena juga rezeki yang kita miliki juga tentunya ada hak orang lain di situ. Dan Pak Nur Fadli, ini saya penasaran nih, tadi kalau disampaikan bahwa sebenarnya agen pegadaian ini mulai itu kan sejak di 2018 tadi ya Pak ya, benar ya, di 2018, dan ternyata mungkin melonjak itu sejak pandemi COVID ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Apa karena memang pegadaian itu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, atau memang para agen ini yang sudah mulai melek di melakukan, mereka mendaftar, atau seperti apa Pak? Silakan. Siap, makasih Kakak Sukma, ini pertanyaan luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2015 memang kita masih biasa-biasa saja, tapi 2019 sudah mulai ada kenaikan yang luar biasa. Kita masif, kita lakukan literasi, edukasi masyarakat ke semua daerah. Kami sampai berpindah-pindah tempat ya. Hari ini kami di Bone, besok lusa kami di Ambon, besok lusa kami di Bantaeng, besok lusa kami di Parepare, di Mamuju dan sekitarnya. Semua kami datangi Kakak Sukma ya. Ya, mungkin ada masyarakat yang sudah berminat, ada tim kami di daerah masing-masing, kami siap datang untuk memberikan cara cepatnya sukses menjadi agen pegadaian. Tapi jangan lebih penting lagi, karena kita tidak bisa menyadari, kita berharap agen pegadaian ini adalah sebagai ya membantu masyarakat juga, kita membuka lapangan pekerjaan ya. Terjadi pandemi Covid, alhamdulillah ternyata bisa Tonji Pegadaian memberikan solusi. Kita berikan Bapak Ibu sekalian masyarakat lapangan pekerjaan baru, ya mungkin terjadi sedikit kondisi yang agak kurang mengenakan, tapi kita bantu untuk cepat sukses. Nah mungkin tadi yang sudah sukses Kakak Sukma menyampaikan kesuksesannya itu kepada orang lain, ya menceritakan, sehingga sekarang alhamdulillah masyarakat sudah sangat berbondong-bondong untuk menjadi agen pegadaian. Beda waktu 2018, 2019 masih kita berjuang mati-matian, tapi saya rasa sekarang berbalik nih Kakak Sukma. Masyarakat sudah mengenal agen pegadaian, menjaga nama baiknya PT Pegadaian, bahkan mereka menawarkan diri, saya siap menjadi agen pegadaian. Karena caranya mudah, praktis, dan simpel untuk dilakukan. Itu Kakak Sukma ya. Iya, luar biasa ya Tribuners. Jadi emang ini Pak Nur Fadli ini sangat-sangat gencar ya mendatangi mereka untuk bisa bergabung menjadi agen pegadaian. Pak, ini mengingat tadi sempat disinggung juga bahwa sudah menjelang penghujung akhir tahun 2021 nih. Kira-kira Bapak bagaimana sih Bapak melihat tren agen pegadaian di tahun depan nih Pak, di awal tahun 2022? Apakah kira-kira akan semakin menggejolak, akan semakin bertambah, atau seperti apa Pak? Siap-siap, alhamdulillah. Ini kita harus punya refleksi pada masyarakat semuanya, termasuk agen pegadaian ataupun masyarakat Kota Daeng, masyarakat Tribun Timur. Kita harus punya refleksi dan punya punya trigger yang luar biasa untuk tahun 2022 nanti, ya. Apa misi kita, apa vision kita untuk tahun 2022? Kalau kami mengatakan Kakak Sukma makin dekat, makin mudah, makin sukses, tambah lagi, ya. Ditambah lagi, makin berkah hidupnya dengan membantu masyarakat. Kami punya impian untuk tahun 2022, kita juga sudah menyeting nanti program adalah agen get agen, ya para Bapak Ibu sekalian, agen yang sukses. Kalau kami menceritakan bagaimana agen yang sukses itu biasa. Tapi nanti kalau masyarakatnya sendiri yang bercerita yang telah menjadi agen dan sukses kita ya. Nah, nanti dia cerita menjadi agen pegadaian itu begini caranya, dia adalah sebagai leadernya, sebagai coachnya para agen, karena dia bisa merekrut agen get agen. Sedekah kitongki ilmu, kalau kita pintar hebat, sedekah harta biasa. Tapi jangan lupa sedekah ilmu. Caranya sukses kita sampaikan ke orang lain yang menjadi mitra kita agen get agen. Nanti akan kita kembangkan Kakak Sukma tahun 2022 program agen get agen, dan agen-agen terbaik kita kasih pelatihan khusus lagi. Bagaimana caranya bisa lebih cepat sukses, mungkin ada selling skill, ada digital marketing, kemudian kita ada public speaking, kita ajarkan kepada para agen kita, ya sehingga nanti mimpi suksesnya bisa lebih cepat. Ya, kita berharap tahun ini 1,2-1,3 triliun, ada kenaikan 120 miliar. Kita berharap tahun depan salam
2 triliun ya, dengan jumlah agen 10.000 insya Allah. Mungkin begitu Kakak Sukma ya. Baik, Pak Nur Fadli, apakah 2 triliun itu tadi khusus untuk sumbangsi agen ya Pak ya, di wilayah Pegadaian Kanwil 6 ya Pak ya? Ya, itu tadi alhamdulillah 1,2 1,3 triliun nanti Desember 2021 itu semua dari agen, loh. Jadi agen Pegadaian yang mereferalkan, memprospek customer, dan customer itu bertransaksi tidak melalui PT Pegadaian. Ya. Tapi langsung ke agen karena lebih dekat, lebih mudah, Lebih dekat. malam-malam bisa tonji transaksi. Artinya optimismenya untuk Pegadaian Kanwil 6 Makassar nih Pak, di tahun 2022 sumbangsi transaksi di agen bisa tembus 2T gitu Pak ya, dengan melihat berbagai peluang yang luar biasa dari para masyarakat yang sudah sangat melek nih, mereka sudah melihat peluang besar bahwa mereka bisa sukses dan tentu menjadi penyambung lidah antara Pegadaian dan juga masyarakat pastinya. Dan Pak Nur Fadli, ini luar biasa, ternyata banyak sekali yang ikut bergabung di live YouTube Tribun Timur ya. Sepertinya mereka ini para agen nih ya, yang mereka sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Nur Fadli. Ini macam-macam nih Pak, mereka ada yang mengatakan mantap, luar biasa Pak Bos andalan ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tambah sukses jadi agen Pegadaian. Ada kata Nopan menyimak nih, apa nih, mantap agen Pegadaian. Terus ada juga mantap Pak Bos, luar biasa bos andalan kita, sukses bersama agen Pegadaian. Terus ada juga 2022 menjemput rezeki. Waduh, komplit sekali ya Tribuners ya. Jadi ini sebenarnya adalah antusiasme dari para agen Pegadaian Makassar, dan semoga juga tentunya makin banyak juga yang nantinya juga ikut menyumbang ya, ikut banyak berkontribusi di sini. Dan yang pasti juga bahwa ini adalah bagian dari upaya Pegadaian ya Pak Nur Fadli untuk menggairahkan kembali ekonomi ya, karena di sini juga tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam hal apalagi di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, juga sangat menyumbang gitu ya, pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Baik, Pak Nur Fadli dan seluruh Tribuners baik yang menyaksikan live streaming kita melalui YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga atas kontribusinya untuk menyaksikan Tribun Bisnis Forum edisi kali ini bersama Pegadaian, dan tentunya ada Pak Nur Fadli di sini. Dan sebenarnya kalau kita ingin bicara soal keagenan ini sebenarnya panjang lebar Pak ya, butuh waktu yang sangat lama karena banyak hal yang bisa kita kupas tuntas, tapi karena waktu yang pertemukan Pak Fadli, waktu juga yang akan memisahkan ya. Semoga di lain kesempatan juga kita masih bisa ngobrol-ngobrol bareng untuk sharing-sharing bareng bersama dengan Pegadaian terkait dengan keagenan ini sendiri. Demikian untuk Tribun Bisnis Forum edisi kali ini, saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Sukma. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sukses selalu.